penyempurnaan secara universal dosa manusia. Jadi keprihatinan Allah akan manusia yang hidupnya sudah tidak lagi sejalan dengan Allah sejak di Taman Eden. Itu hati Allah tidak rela terpisah dengan kita. Ya. Jadi gereja sebenarnya membawa, seluruh gereja didominasi itu membawa pesan bahwa bagaimana setiap orang yang sudah percaya mereka ditebus, mereka menjadi milik Allah. Tapi bukan sekedar hanya menjadi milik Allah, tetapi sungguh keberadaan mereka, hubungan mereka, relasi mereka, lalu keberadaan sifat manusia yang berdosa itu diubah. Jadi itu sebenarnya kekristenan. Jadi seluruh gereja itu tidak lepas dari apa yang Injil inginkan. Bapak Ibu terkasih. Jadi kita harus menyadari bahwa tidak cukup kita hanya sebagai beragama, tapi mari kita lebih maju lagi, ya. Ada yang ditulis di dalam Efesus 4 ayat 22 dan 23. Ya, saya bacakan. Efesus 4 ayat 22 dan 23, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Jadi surat ini mengingat kepada jemaat Efesus bagaimana keberadaan manusia lama itu sendiri perlu ditangani. Lalu nanti kenapa bicara tentang manusia lama, kan itu bicara tentang hati dan pikiran yang dibaharui. Ya, jadi ini penting sekali sebagai orang percaya kita harus mengalami pembaharuan kata hati dan pikiran. Dalam ayat ini menggambarkan bagian roh kita yang dilawat dan diubah. Ya, ayat 23-nya supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Berarti pikiran yang dibaharui dan roh yang dibaharui tadi adalah di mana unsurnya yang waktu kita menerima rohnya bersama firman dan Roh Kudus. Setiap orang sudah termeterai, kita semua dimeteraikan Roh Kudus. Jadi sudah memiliki hak untuk hidup bersama dengan Allah, untuk diubah, untuk bisa selaras pikiran dan pikiran Allah. Kenapa kita diubah? Supaya kita bisa selaras dengan pikiran Allah. Karena kita tidak akan bisa dapat berjalan dan menyenangkan hati Allah. Kita lalu menyenangkan hati tadi kita tidak akan bisa kalau kita tidak dibaharui dulu. Yang kedua, mengalami pembaharuan itu dengan kita terus menerima firman. Nanti kurangkan firman-Mu siang dan malam, itu dengan Mazmur, ya kan? Jadi itu adalah bagaimana cara kita mengalami perubahan, pembalikan pola pikir. Yang tadi kan 22, bahwa kalau baca Efesus 22, kehidupan manusia lama ditanggalkan yang akan menemui kebinasaan. Makanya kita dengan menerima Kristus dan firman-Nya dan terus kita olah dalam batin dan akal budi kita mengalami pembaharuan. Ini suatu proses yang panjang, Bapak Ibu terkasih. Ya. Jadi inilah yang diinginkan setiap kita. Nah, lalu ada ayat lagi yang menarik. Saya naik ke dalam Efesus 2:15 sebagai memberikan satu gambaran. Karena mungkin kita berpikir hanya sebatas saya menjalankan ibadah, tapi di sini meneguhkan bahwa dikatakan begini, Efesus 2:15 dan 18. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ini menggambarkan Yesus yang sudah mati, yang menebus ya, telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuan. Ini tulisan Alkitab loh ya, dan bukan saya. Jadi arti membatalkan hukum-hukum yang lama yang tidak membawa pada kesempurnaan, hukum peraturan-peraturan tata-tata ibadah apapun yang tidak membawa kesempurnaan itu selesai. Karena nanti Kristus yang menggenapinya. Ya, sebenarnya itu lebih panjang, kalau kita mau buka lagi lebih panjang. Tapi saya tidak bicara ke sana. Nah, jadi maksudnya pembatalan itu bukan semua dibatalkan, tapi ada beberapa yang tidak berfungsi lagi, di mana semuanya di awal dikerjakan dipimpin oleh Kristus ya, dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya di satu manusia baru dalam dirinya. Jadi dulu kita mau terpisah-pisah, tapi ini aku menjadi satu katanya. Makanya kita menerima rohnya, satu penghidupan dengan Kristus. Jadi hari ini sungguh baik sekali kita gunakan seperti interdenominasi ya. Tapi sebenarnya kita adalah milik Kristus. Dengan berbagai cara kita memahami, tapi dengan konsep Alkitab yang dasarnya, lalu kita mengalami pembaharuan. Bapak Ibu terkasih. Ya, nanti apa aja dampak
kembaran itu, bagaimana kembaran itu akan terjadi ya. Jadi ayat ini menerangkan, saya ulangi, sebab dengan matinya sebagai manusia Yesus ya, ia telah membatalkan hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Ini proses dibuangnya kodrat manusia lama yang berdosa, lalu pelan-pelan diproses pada menjadi kodrat manusia baru yang hidupnya kita mengalami perubahan. Dialami, saya pun juga harus mengalami, kita semua ya. Lalu di satu manusia baru di dalam dirinya, karena dialah yang memimpin hidup kita lewat firman dan Roh Kudus dengan mengadakan damai sejahtera. Jadi nggak ada lagi pemisahan maksud ayat ini. Lalu ayat 20, ayat 18, karena itu, karena oleh dia kita kedua belah pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk pada Bapa. Lewat Kristus Bapa bisa masuk dengan kita. Satu roh, Bapa dan Anak satu visi dan tujuan untuk membawa manusia mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kebaruan, membuang pola-pola pikir lama dan menerima hari-hari kehidupan yang baru. Sehingga pola pikir itu Bapak Ibu terkasih. Ya, lalu tanpa pembaharuan ya di dalam roh kita. Maksudnya jadi kita tidak akan bisa mengalami pembaharuan di dalam pikiran tanpa kita mengalami kelahiran baru. Karena di dalam manusia, kalau saya berikan gambaran roh, jiwa, dan tubuh, kan dia bilang roh dan jiwa. Itu bilang bukan jiwa dan tubuh no problem, tapi jiwa juga bicara tentang nafas, juga tentang pikiran dan perasaan. Tapi kalau kita tentang roh, jiwa, dan tubuh, dalam tubuh ada 5 panca indera, dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Lalu dalam roh kita, roh manusia ini diciptakan oleh Allah, dihembuskan dalam nafas Allah hingga roh manusia yang saudara, sebenarnya Allah ingin membangun persekutuan dengan kita. Lalu kenapa harus diberikan sarana membawa masuk dalam kita? Jadi ini kasih Allah, Bapak Ibu terkasih, yang mungkin tidak kita dapatkan di lain, tapi Alkitab menulis setelah kita membangun persekutuan secara pribadi dan kita berdoa mengenai firman Allah menjamah. Kalau Bapak tadi Pak Peri cerita, kita nggak tahu bagaimana roh Allah bekerja pada setiap orang. Lalu dia ingin mengenal jadi Kristen, itu karena dijamah oleh roh Allah. Ada satu kelaparan, ada satu kehausan dalam batinnya untuk dia mengalami perjumpaan dengan Allah, persekutuan. Kalau kita terus membangkitkan persekutuan itu hari ke hari dengan ibadah, dengan hidup kita berpikir dan melangkah seturut kehendaknya, kita bersama dengan dia, kita akhirnya mengalami satu yang namanya komunikasi terus menerus hingga dihasilkan apa? Hati nurani ilahi. Dengan hati nurani ilahi kita menjadi peka. Dan yang luar biasa Bapak Ibu terkasih, dampak dari persekutuan firman dan pencurahan Roh Kudus yang telah diberikan kepada semua orang sejak Pentakosta itu sebenarnya adalah supaya manusia memiliki hubungan dengan Allah, lalu nurani dibersihkan. Jadi waktu Allah berbicara, kita punya kemampuan intuitif mendengar suara Allah. Itu setiap orang, setiap orang. Jadi ini sesuatu yang harus kita alami, bukan sekedar teori, bukan sekedar hanya sebatas beragama. Jadi bagaimana sih peningkat kehidupan rohani kita dengan kita membangun satu relasi. Ya, bangun pagi-pagi. Kalau saya biasa bangun pagi, saya baca firman sampai jam 4, jam 5, sampai jam 7 kadang duduk saya. Kadang belum stop. Kadang-kadang cuma berdua, kalau suami pergi, saya sambung lagi apa yang harus saya kerjakan. Tapi saya duduk belajar dan saya mencoba untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, mengenal firman-Nya. Ternyata itu menjadikan kita intuitif, peka, paham pimpinan Allah. Memang perlu waktu Bapak Ibu terkasih. Mungkin kalau kita bekerja kan mungkin ada waktu yang lain, mungkin tidak seperti lama, tapi kita latih ya hal-hal ini. Kalau kita terbiasa, nanti kita akan bisa peka mendengar suaranya. Dan itu spesifik sekali, setiap orang menemukan caranya. Karena Allah itu tidak
bikin sistem kayak seragam. Kalau saya begini semua sama enggak. Inilah keunikan. Inilah uniknya Allah kita. Jadi dengan caranya dia membawa kita bagaimana setiap orang dengan kapasitas pengetahuannya, dengan kualitas imannya, dengan pengetahuannya, dengan waktunya, dengan caranya. Yang penting kita mau mendekatkan kepada dia, dia akan datang pada kita. Entah lewat firman, entah lewat lagu, entah pujian, entah lewat khotbah, entah lewat perma, apapun, entah kejadian hidup sehari-hari. Di sana Allah berbicara, Bapak Ibu terkasih. Keunikan kekristenan adalah begitu sebenarnya, bahwa kita hari ke hari dibawa pada persekutuan yang intim sampai kita mengalami perjumpaan Allah bukan secara fisik, tapi di batinnya. Amin. Di roh kita sebenarnya. Ini yang harus kita sadari. Ya. Ada banyak hal yang saya alami sebenarnya, tapi cuma saya nggak cerita aja. Jadi kehidupan dengan roh itu seperti sesuatu yang real sekali. Tapi kita memahami nanti. Saya harap nanti kalau ada habis ini ada yang mau share, mungkin bisa mengalami cerita. Kalau ada ya, nah, saya lanjutkan. Jadi supaya kita bisa mengalami, harus mengalami pembaharuan dahulu. Nah, karena tanpa pembaharuan kita tidak akan mengenal pikiran Allah, perasaan dan kehendaknya. Kita pikirkan, oh aku baca firman, iya. Tapi kita perlu juga inspirasi, karena kita nggak paham. Maka itu perlu. Makanya kenapa kita masuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan berdiri di tengah. Itu kan orang pencemooh dan orang pasikan. Berarti kita memisahkan hidup seperti itu, tapi kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bahwa saya kerja, iya. Itu anjuran keperluan hidup manusia batinnya kita. Dan itu bisa dibatalkan. Karena sampai sehebat-hebatnya kita, sesukses-suksesnya kita di dunia, kita pasti menghadapi dia. Ini yang perlu kita pikirkan. Makanya kita punya waktu untuk mengenal dia dengan benar. Ya, betapa indahnya kita takut Tuhan, kita sukses luar biasa, jadi berkat itulah yang Allah inginkan. Amin. Ya, karena itu pembaharuan itu, ya, pembaharuan yang diberikan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang diperlukan oleh setiap orang percaya, ya. Lalu dengan mereka merenungkan firman Tuhan, nanti mereka akan memahami kebenaran. Makanya membaca Alkitab, Bapak Ibu terkasih, itu harus tepat. Karena Alkitab ditulis oleh pikiran Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari abad ke abad, dari puluhan tahun beda tenggang waktu, tapi betapa yang luar biasa Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bisa nyambung. Nggak ada yang bertentangan. Selama kita memahami dengan pikiran Allah, ya, kalau kita dengan pikiran kita yang sudah jatuh, pikiran pengetahuan, kita akan melihat pertentangan. Karena konsep berpikir Alkitab itu selalu terbalik dari pikiran kita biasa. Nah, hari ini kan banyak orang berteolog tidak salah. Kita mencoba memahami Allah dengan pikiran kita, tapi dasarnya udah kita kembali ke udah dasar firman itu sendiri, supaya kita mendapat intuisi, pemahaman dari Allah atau hikmat Allah. Ini penting yang kita alami. Ya. Jadi perenungan, membaca firman itu adalah sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk kita mengalami pembaharuan hati dan pikiran. Ya. Lalu pembaharuan hati dan pikiran yang terus-menerus itu mencegah kita untuk berbuat meleset. Kata dosa di dalam kitab Perjanjian Baru nggak bilang dosa, tapi kata hamartia, meleset. Artinya di sini sesuatu yang sangat jitu. Dalam Perjanjian Baru kalau diberikan gambaran, manusia terjebak dengan perbuatan daging, dosa-dosa perbuatan. Tapi setelah ditebus, Allah mencegah manusia bukan lagi berbuat dosa, berhentilah engkau berbuat dosa, tapi juga meleset pikiran dengan Allah. Nah, maka itu kita hamartia. Itu kita terbaiknya kita. Ada banyak orang pikir, saya kan sekarang udah bertobat, nggak lagi merokok, nggak lagi minum, nggak lagi nakal, nggak. No. Yang Allah inginkan lebih lagi, tidak meleset dari kehendak Allah. Makanya kata hamartia itu bicaranya luar biasa. Karena di dalam diri manusia, waktu manusia berdosa, sebenarnya kata dosa itu ada dosa yang tunggal,
ada dosa perbuatan. Dosa tunggal di dalam pengertiannya itu kodrat atau hukum dosa yang melahirkan dosa-dosa perbuatan, tapi terkasih. Makanya waktu manusia ditebus oleh Tuhan Yesus, yang diampuni itu adalah dosa-dosa perbuatan kita. Kita ini buat dosa, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni, oleh darah Kristus diampuni. Tapi yang sering oleh tanggung jawab adalah akal kodrat saya muncul. Paham? Ini di batin kita. Kita mungkin ketemu orang merancang sesuatu yang tidak baik. Kita menyimpan rencana jahat. Ada kelicikan di hati kita. Itu yang tanggulangi. Itu yang katakan kalau kita bisa ke sana kita menjadi kudus tak bercacat celah. Jadi bukan lagi kita hanya berhenti berbuat dosa perbuatan, tapi batin ini terkontrol oleh Roh Kudus pada Tuhan kasih. Nah, sampai singkat di sini kita dibawa Tuhan sebenarnya. Pembaharuan akal budi itu adalah bagaimana seseorang bisa memahami Allah, memahami kerangka berpikir Allah ya. Nanti kalau kita lihat kelamaan juga sih kalau saya ngomong di sini ya. Contoh ya, saya mencoba memahami dulu kenapa Kristus Yesus ya, mungkin di Matius 9 ayat 4 atau Matius 12:25. Baca aja salah satu atau coba baca Matius 9 ayat 4, sorry. Yesus mengetahui, coba lihat. Itu ayat 2 itu Yesus mengetahui. Ya. Matius 9, tolong bacakan ya. Matius 9 ayat 4. Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Itu intuisi yang didapat. Ya, lalu Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Nah, saya kan memotong ayat ini padahal sebenarnya ada pasti ada bawah, cuma saya mau mengambil tentang pikiran Kristus yang intuitif, yang intuisi karena dia punya relasi. Makanya kesatuan Kristus adalah anak Allah. Itu menunjukkan kesatuan dia dengan Bapa, hati dan pikiran, hingga seluruh apa yang menjadi hati Bapa ditangkapnya. Dan ini apa implikasinya? Kita yang ditebus, dimiliki Bapa, diberi Roh Kudus, dibawa ke sana, dimampukan. Paham? Makanya Kristus adalah role model kita. Hanya satu Kristus, tapi kita adalah saudara-saudara sulung untuk meniru kehidupannya. Dan kita dicapai untuk menjadi sempurna. Karena ayat mengatakan sempurna. Mana mungkin saya sempurna? Ternyata kita sudah kasih caranya. Ya, caranya bagaimana kita mencapai kesempurnaan. Nah, seringkali kita kan hanya cukup beribadah, beragama, dan selesai. Tapi kita nggak mau perubahan. Ini kesalahan yang seringkali kita menjadi tidak istimewa di anak-anak Allah. Lalu kita sama dengan beragama yang lain. Nah, sebenarnya Kristus itu sangat dalam sekali Bapak Ibu terkasih. Dan ini ada semua di Alkitab. Saya nggak nambah, nggak kurang. Jadi makanya saya bukakan di firman Tuhan. Bahkan kata mengetahui di situ dalam bahasa Yunani-nya Edo, dia mendapat ilham pemikiran. Ini luar biasa. Jadi kenapa saya katakan itu mengalami perubahan? Supaya kita mengalami hal demikian. Jadi kalau kita mau kerja, mau apapun kita bisa mendapat inspirasi dari dia. Dan setiap orang itu punya cara yang luar biasa Allah berikan. Ya, ini perlu sekali kita alami. Jadi mencegah yang kita juga untuk salah, ya, dari penyimpangan. Karena nanti intuitifnya dari roh itu ada daya intuitif, daya kemampuan kita bernalar mendengarkan suara Allah, intuisi bahasa ilahi. Dia bisa menegur kita, mengingatkan kita, menghibur kita, menguatkan kita. Itu kan sifat Roh Kudus kan? Itulah roh Allah yang bekerja supaya kita setiap orang bukan sekedar memahami Quran dengan kerangka berpikir secara kognitif, tapi kita mengalami kehidupan itu sendiri, Bapak Ibu. Ini yang Allah inginkan. Dan bila kita berjalan hari ke hari dengan Dia,
lalu kita melakukan seluruh aktivitas sebagai manusia di mana kita berada. Kalau satu saat kita menutup mata, kita udah siap. Kita nggak takut, nggak cemas, karena hari ke hari kita hidup dan bergaul dengan Dia, meskipun kita bekerja dengan luar biasa. Berarti jiwa roh kita itu begitu fullnya melekat dengan Dia. Aktivitas tubuh kita bekerja, tapi aktivitas roh kita dan biar kita dikuasai, dipimpin. Itu dampak karena kita bergaul dengan Allah. Mungkin Bapak Ibu pernah baca kitab Kejadian tentang Henok. Tidak ditulis bagaimana cara Henok bergaul dengan Allah, tapi dikatakan Henok bergaul dengan Allah dan dia tidak ada lagi terangkat. Itu gambaran sebenarnya. Kita ditebus, diampuni, kita diberi Roh Kudus, kita menerima firman adalah logos, perkataan yang tertuang dalam Alkitab, lalu mendapat rema, perkataan dari Roh Kudus. Setiap hari kita isi, hingga hari ke hari mengisi akal budi kita. Bapak Ibu kasih, kita berjalan dengan Dia dan kita akan dicegah dari segala perbuatan yang sia-sia. Bahkan Dia bisa menegur dan mengingatkan kita, memberikan kita damai sejahtera. Masa ini semua ketakutan, alam sedang bergerak, ya kan? Pada saat alam bergerak, saya mencoba untuk berintuisi dengan Allah. Saya bilang, Bapak di surga, ini kan tentang pribadi, jadi bukan sesuatu yang jadi apa yang saya alami, pendapatnya. Kenapa alam harus begini, Bapak? Kalau Tuhan datang atas manusia, banyak yang binasa. Bapak tidak mungkin kita dibinasakan. Lalu sesuatu yang saya dapat dari, tahu nggak, perut bumi, keadaan bumi yang dibuat manusia, membuat dia hilang keseimbangan. Lalu supaya dia tak settle, paham? Biar dia bergerak, itu sebenarnya untuk hutan menjaga kita tetap terpelihara. Meskipun dalam pergerakannya ada korban. Sama dengan hidup kita. Waktu kita percaya Tuhan, lalu kita melihat ada banyak perbuatan untuk kita yang lama kita buang, itu menyakitkan bagi kita, tidak nyaman. Tapi sebenarnya Allah ingin hidup kita menjadi lebih baik. Alam ini sendiri pun sebenarnya sedang membuat netral keadaan dan itu bergerak. Lalu apa artinya? Kita tetap berpasrah, Tuhan, aku tahu apa artinya dengan tapi biarlah belas kasihani setiap mereka. Buat kami semua manusia punya iman, percaya, supaya kematian kita nggak sia-sia. Kalaupun kita diizinkan wafat dengan cara demikian, kita mau berjumpa dengan Tuhan, amin. Jadi kita nggak khawatir dan cemas, Bapak Ibu terkasih. Karena kita menyadari arti kehidupan, apa arti akhir kematian kita. Jadi kita mempersiapkan semuanya, dan itulah yang Kristus inginkan dan yang Allah inginkan untuk setiap orang yang sudah ditebusnya, ya. Supaya kita menyadari. Ada satu ayat mungkin yang terakhir, ya. 1 Petrus 1 ayat 13, Bapak Ibu terkasih. Ya. Ini ada ayat tadi Yesus 6 itu Pak, tapi saya mau 1 Petrus 1:13. Tolong baca. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Nah, orang seringkali berpikir ini kan nanti, ya. Padahal kan yang namanya pimpinan, penyataan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi di sini ada satu yang ingin saya pesan dari ayat ini. Dikatakan kita berkata menyiapkan akal budi, itu dikatakan dalam bahasanya ikat pinggang kebenaran. Akal budi kita diikat dengan kebenaran. Artinya kita harus mengerti kebenaran dengan presisi tepat supaya kita bisa menghadapi seluruh problema hidup kita. Ya, makanya dikatakan kamu harus punya ikat pinggang kebenaran, punya dasar kebenaran yang tepat seperti yang kita katakan, punya dalam pimpin Roh Kudus, hingga pada saat penyataan itu datang kita tidak mengalami kegelisahan, ketakutan. Karena kita didahului, diberikan hikmat, kekuatan, pengertian, banyak hal.
supaya kita menjadi milik Allah yang ditebus. Itu tidak seperti kebanyakan orang sekitar beragama. Jadi itu istimewanya umat-umat pilihan sebenarnya. Dan ini menunjuk semua denominasi. Saya tidak menunjuk satu dan semua denominasi. Karena kita gereja kan di Indonesia banyak. Jadi semua aliran. Karena yang menulis Alkitab. Jadi betapa Allah ingin setiap orang mengalami perubahan akal budi. Lalu kita menanam firman siang dan malam supaya hidup kita berikat pinggang kebenaran. Kokoh. Pinggang kekuatan bagi kita kasih. Pikiran kita menjadi presisi tak benar juga. Jadi kalau kita menghadap beda akal, kita gak gentar. Yang kedua kita kan punya hikmah. Jadi itulah kekayaan orang percaya. Perubahan akal budi adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Dan itu membuat rohani kita tumbuh, manusia batinnya kita bertumbuh hari ke hari dan membawa kita hidup di dalam kebenaran setiap hari. Amin. Itu aja, saya cukup. Ya. Mungkin nanti setelah ini ada yang ingin bersaksi pernah mengalami intuisi ilahi.